Nah, saatnya kita membahas mengenai yang di video sebelum ini saya sampaikan, yaitu anchor. Belajar anchor yang pertama kali mesti kita latih adalah mengucapkannya, yaitu anchor, bukan ancur, bukan encor, bukan angker, bukan ya. Tapi anchor ini betul-betul jangkar ya, ini jangkar. Jadi menjangkar emosi kita. Bagaimana supaya kondisi bahagia yang kita butuhkan bisa muncul dengan instan, dengan cepat. Karena ketika kita ketemu dengan klien kan mungkin waktu yang diberikan tidak lama ya, karena mungkin ngantri dengan salesperson yang lain gitu ya. Maka kita membutuhkan memunculkan kebahagiaan dengan singkat dengan cara anchor. Apa itu anchor? Let's check it out. Nah, menurut Neurolinguistic Programming, Anchor adalah sebuah program artifisial atau program buatan, bukan asli. Kita bisa menciptakannya untuk membangkitkan secara instan suatu state of mind tertentu. Kita bahas tadi bahwa state of mind itu adalah organ virtual di dalam tubuh kita yang dipengaruhi oleh emosi yang memiliki energi untuk menggerakkan diri kita. Maka kita membutuhkan memunculkan state of mind tadi dengan cepat. Nah, state of mind apa yang kita butuhkan? State apa yang kita butuhkan? State bahagia. Kenapa? Agar diri kita memiliki kekuatan untuk membuat orang lain juga bahagia. Kenapa orang lain perlu bahagia? Agar mereka suka dan rela menggunakan jasa atau produk kita. That simple gitu. Nah, jadi yang dicontohkan di sini bisa percaya diri, bisa tenang, bisa bahagia gitu kan. Semuanya bisa gitu kita lakukan di sana. Nah, bagaimana melakukannya dan siapa sih yang mencetuskan pertama kali tentang teknik anchor ini? Kita lanjut. Jadi anchor itu dibuat dengan cara mengasosiasikan, menghubungkan satu simbol tertentu, ritual tertentu dapat merupakan gabungan dari penglihatan, pembauan, pendengaran, dan kinestetik gitu ya, peremasan dengan suatu state of mind tertentu gitu. Penelitian tentang fenomena anchor pertama kali dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang psikolog berkebangsaan Rusia, peraih hadiah Nobel. Dia melakukannya sebenarnya bukan dengan tujuan yang sekarang dimanfaatkan oleh orang banyak, tapi lebih untuk melihat hubungan antara indera dengan hormon-hormon yang ada di dalam pencernaan kita, dimulai dengan percobaan pada hewan. Jadi Pavlov punya seekor anjing gitu ya, kemudian melakukan percobaan dengan memberikan makan seekor anjing pada jam tertentu dan didahului dengan membunyikan bel. Jadi yang pertama kali dilakukan Pavlov melatih si anjing tadi dengan bunyi bel, klining 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 gitu. Apakah si anjing tadi mau datang? Setelah berkali-kali dia mau datang, pada jam tertentu dibunyikan bel, anjing datang, diberikan makanan. Jadi peristiwa tadi dilakukan berulang-ulang. Dan luar biasanya pada sesi berikutnya saat bel dibunyikan, anjing tadi langsung bereaksi dengan mengeluarkan air liur seolah di depannya sedang ada hidangan makanan kesukaan dia seperti pada sesi-sesi sebelumnya di mana dia diberikan makanan ketika lonceng bel dibunyikan. Ternyata ketika makanan tidak diberikan, ketika lonceng dibunyikan, otomatis. Jadi seolah-olah lonceng ini terasosiasi dengan aroma, dengan kelezatan makanan. Nah, kalau namanya juga anjing, kalau makan dia pasti lidahnya terjurur, air ludahnya tumpah ruah kemana-mana. Maka kita bisa menyebut bel ini merupakan jangkar, ya, merupakan anchor yang menghubungkan antara pendengaran, kan, dengan sel-sel digestif ya, organ-organ digestif, organ-organ pencernaan si anjing tadi yang ketika kemudian anjing itu memakan makanannya masuk memicu banyaknya saliva atau air ludah sehingga bocor gitu ya, sehingga banjir gitu. Nah, bisa disimpulkan suara cleaning 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 itu langsung membangkitkan selera makan dan langsung membocorkan ludah. Nah, membangkitkan selera makan tadi kan nggak bisa tanpa ada pengaruh dari pikirannya. Nah, itu state-nya gitu. Berarti kan lapar ingin makan. Dengan cara ini kemudian Pavlov melakukan uji coba kepada manusia. Dia melakukan uji coba pada manusia untuk menciptakan state yang dikehendaki dengan menggunakan anchor yang telah dipersiapkan sebelumnya
melalui proses hipnosis atau self hipnosis atau sekedar kita melakukan high power posing. Nanti ada kata-kata, ada gerakan tubuh dan simbol-simbol tertentu. Bahkan sebenarnya sahabat Laksu yang berbahagia, anchor ini ada dua ya. Yang pertama yang tidak disengaja, yang kedua yang disengaja. Yang saya ceritakan ini yang disengajakan gitu. Apa anchor-anchor yang disengajakan yang lain? Lampu merah itu disengajakan. Karena tanpa ada tulisan berhenti, ketika merah pasti Anda akan berhenti. Tanpa ada tulisan jalan, ketika hijau Anda akan jalan. Tanpa ada tulisan hati-hati, ketika kuning Anda akan ngerem berhati-hati gitu ya. Itu termasuk disengajakan. Yang tidak disengajakan apa? Proses-proses fobia, proses-proses trauma gitu ya. Di masa lalu Anda pernah melihat kecelakaan di mana banyak sekali darah di sana. Maka setiap kali Anda melihat darah, Anda langsung takut bahkan pingsan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, hanya melihat warna merah saja, dia terasosiasi warna merah, penglihatan visual menjadi anchor pada ketakutan sehingga pingsan gitu. Apalagi Anda dibiasakan oleh iklan, tapi kemudian sudah seolah tidak tersengajakan lagi, yaitu kata-kata tagline ya, kata-kata yang mungkin Anda sering dengar. Kalau saya mengatakan tajam terpercaya gitu, pasti Anda langsung ingat, oh itu liputan 6 SCTV gitu ya. Kalau Anda mendengar kata-kata apapun makannya gitu, Anda langsung akan seolah latah menyambung dengan minumnya teh botol sosro gitu. Atau asiknya rame-rame, yang terbayang di bayangan Anda adalah para pemuda yang sedang berkumpul dan merokok sampurna hijau. Itu anchor-anchor yang tidak sengaja. Dalam kesempatan yang bagus kali ini, kita akan menyengajakan menciptakan anchor-anchor tadi, sehingga ketika Anda membutuhkan perasaan bahagia, seperti saklar lampu yang Anda pencet langsung nyala lampunya, maka begitu Anda melakukan ritual, baik itu kombinasi dari visual penglihatan, auditori pendengaran, olfaktori pembauan gitu ya, aroma-aroma, atau kinestetik perabaan, peremasan, sentuhan-sentuhan lembut di dalam tubuh Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan perasaan itu.